Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada bab yang kelima, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Pernahkah kalian melihat konser musik? Nah, pada saat kita melihat konser musik, ada beberapa alat musik yang ditampilkan dengan cara memainkan yang berbeda-beda. Ada yang dipetik dan ada yang ditiup. Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Seperti halnya konser musik tadi, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, beragam budaya, beragam agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka anak-anak sekalian, disinilah keindahan sebuah komunitas sosial. Dengan adanya keberagaman tadi, kehidupan akan terasa indah. Tapi dengan syarat bila kita mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikan keanekaragaman itu sebagai sarana untuk saling memahami, tepu seliro, dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia ini melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencarian yang berbeda, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia dari keanekaragaman ini bisa kita lihat dari alat musik tradisional yang berbeda antara satu suku, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Atau juga senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Kemudian yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilannya, sesuai dengan pekerjaannya, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan dan kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya membantu kehidupan mereka yang kurang mampu untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal ini dapat untuk membantu mereka yang pendapatannya sangat kurang, dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau memberikan kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik, ya baik dari pemerintah ataupun kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksud dengan gender itu adalah jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, kesetaraan gender makin berkembang pada saat ini. Bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada saat ini kesetaraan gender sudah mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Saat ini telah terjadi pergeseran nilai sosial budaya yang mempengaruhi profesi ataupun mata pencarian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting. Ada yang menjadi presiden seperti Ibu Megawati. Ada yang menjadi ketua DPR seperti Ibu Maharani, Puan Maharani. Ada juga yang menjadi menteri. Ada yang menjadi dosen. Ya, bahkan juga ada yang menjadi supir. Ya, saat ini. Nah, jadi anak-anak sekalian, dengan demikian, apapun profesi, kedudukan atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sedang sejahtera bagi kita semua.